Halo. Kring. Halo. Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Gembala dan para pejabat, juga seluruh jemaat Gereja Pemulihan Firman dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Saya berdoa kita semua ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab suci kita, yaitu yang ada di kitab Ifrim atau Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Perhatikanlah hai saudara-saudara, supaya jangan sampai ada dalam seorang pun dari kamu suatu hati yang jahat berupa ketidakpercayaan, sehingga berpaling dari Elohim yang hidup. Bapak Ibu, penulis kitab Ibrani katakan bahwa ketidakpercayaan adalah suatu hati yang jahat. Dikatakan sangat jelas tadi, jangan sampai ada dalam seorang pun dari kamu suatu hati yang jahat berupa ketidakpercayaan. Jadi sekali lagi, hati yang tidak percaya kepada Elohim dinilai sebagai sesuatu yang jahat. Ketika orang tidak percaya kepada Elohim, maka dia akan berpaling dari Elohim yang hidup, yaitu Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasyiah dan Ruach HaKodes, dan mereka akan berpaling kepada dunia ini, berpaling kepada ilah-ilah yang lain, yang sejatinya adalah ilah yang palsu, saudara. Maka pagi ini Bapak Ibu, kita diingatkan untuk senantiasa percaya penuh kepada Bapa Yahweh. Kita percaya bahwa Bapa Yahweh punya rencana dan rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam masa depan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam segenap aspek hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengerti isi hati dan kerinduan kita, bahwa apapun yang kita rindukan yang tidak bertentangan dengan sabda Tuhan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Dan sepanjang kita percaya penuh kepadanya, sepanjang kita bergantung kepadanya, saya percaya Dia adalah Elohim yang mengerti, Maha mengerti isi hati kita, motivasi kita, kerinduan, serta kebutuhan kita. Saya akan ajak kita untuk melihat bersama apa yang tertulis di kitab suci, bagaimana kitab suci mencatat sejarah kehidupan bangsa Israel yang seringkali mereka ini tidak percaya kepada Elohim, yang sangat mengasihi mereka, yang punya rancangan yang indah dalam kehidupan mereka. Mari kita baca, Bapak Ibu, apa yang tertulis di kitab Bilangan. Di kitab Bilangan pasal 14 ayat 6, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Yehosua atau Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune dari para pengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh, serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita. Pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka, tetapi Yahweh beserta kita. Janganlah kamu takut kepada mereka. Dan seluruh umat itu mengancam untuk melempari mereka dengan batu. Tetapi kemuliaan Yahweh tampak di kemah pertemuan kepada seluruh Bani Israel.
Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose atau Musa, sampai kapankah bangsa ini memandang rendah aku? Dan sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku? Dengan semua tanda yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi tentu kita tahu Bapak Ibu bagaimana waktu itu 10 pengintai itu takut. Hanya 2 orang yaitu Yehosua dan Kaleb yang beriman kepada Yahweh bahwa kalau Yahweh berkenan memberikan negeri itu, maka negeri itu akan diberikan. Walaupun penduduk negeri itu besar, raksasa, yang membuat banyak orang Israel takut, tetapi mereka percaya bahwa Yahweh ada bersama dengan mereka. Tetapi rupanya 10 pengintai yang lain dan juga kebanyakan orang Israel, mereka ini tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Dan Yahweh bertanya tadi di ayat yang ke-11 dari Bilangan pasal 14, sampai kapankah bangsa ini memandang rendah aku? Dan sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku dengan semua tanda yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka? Padahal kita melihat bagaimana orang-orang Israel senantiasa disertai dan ditolong oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap saja kurang percaya bahwa Tuhan sanggup mengalahkan penduduk itu. Bahwa Tuhan sanggup memberikan tanah itu kepada mereka. Yaitu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan Tuhan katakan ketika mereka tidak percaya kepada Yahweh, mereka sedang merendahkan Yahweh. Mereka sedang memandang rendah kepada Bapa Yahweh. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita, apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan kita, mari kita percaya kepada Bapa Yahweh. Ketidakpercayaan kita kepada Yahweh dinilai sebagai sesuatu yang merendahkan Tuhan. Dinilai sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saya akan ajak kita untuk melihat satu ayat lagi, Bapak Ibu, mari kita baca di kitab Devarim atau Ulangan pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan di Tebera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu membangkitkan murka Yahweh. Dan ketika Yahweh mengirim kamu keluar dari Kades Barnea dengan mengatakan, naiklah dan milikilah negeri yang telah aku berikan kepadamu itu, tetapi kamu memberontak melawan firman Yahweh Elohimu dan tidak percaya kepadanya serta tidak mendengarkan suaranya. Kamu telah menjadi orang yang memberontak melawan Yahweh sejak hari aku mengenalmu. Artinya sejak Mose mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ada satu generasi di antara orang Israel yang mereka ini tidak percaya kepada Yahweh. Di mana mereka memberontak kepada Yahweh. Mereka tidak percaya bahwa Yahweh punya rancangan yang indah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yahweh begitu mengasihi mereka. Dan itu memilukan hatinya Bapa Yahweh. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo kita semua semakin memupuk kepercayaan diri kita kepada Elohim. Bahwa kita menjadi diri, menjadi hamba, menjadi mempelainya Yeshua HaMasyiah yang beriman penuh kepadanya. Kita percaya kepadanya, bukan hanya berbicara soal keselamatan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, tetapi dalam segenap aspek hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, kita percaya bahwa Dia Elohim yang berkuasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memelihara kita, yang sanggup menyediakan segala yang kita butuhkan. Sangat disayangkan Bapak Ibu, begitu banyak orang yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka pandai mengungkapkan perkataan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, memberkati kehidupan mereka, merancangkan masa depan yang indah bagi mereka. Namun kenyataannya mereka khawatir. Kenyataannya mereka takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi masa depan, takut menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat, yang tidak semakin mudah, barang-barang semakin mahal. Mereka khawatir, saudara. Maka sekali lagi, jadilah kita semua sebagai hamba Yahweh, sebagai mempelainya Yeshua HaMasyiah yang percaya
kepada Tuhan Yesus Hamasiah dengan penuh, dengan total, dengan bergantung mutlak kepadanya, bahwa Dia sanggup menolong kita, memelihara kita, menumbuh kembangkan pelayanan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati jemaat kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita. Bagian kita sekali lagi, kita terus dengar-dengaran akan suaranya. Kita akan terus mendekatkan diri kepadanya. Kita akan terus percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan sabda Hamasiah Yesua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita membaca lagi di kitab Ifrim atau Ibrani pasal yang ketiga tadi. Kita akan baca di ayat yang ke-13. Tetapi teguhkanlah dirimu setiap hari selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu dikeraskan hatinya oleh tipu daya dosa. Saya percaya ketika penulis Ibrani memberikan pesan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesua, yang waktu itu mereka sedang mengalami penganiayaan, menghadapi penderitaan berat, dan begitu banyak mereka yang mulai membiasakan diri meninggalkan ibadah, dan sangat mungkin mereka akan meninggalkan iman. Maka penulis kitab Ibrani mengingatkan supaya mereka tidak meninggalkan iman percaya mereka kepada Elohim, supaya mereka meneguhkan diri mereka, supaya mereka tidak seperti orang Israel yang dikeraskan hatinya oleh karena tipu daya dosa. Ayat 14 Bapak Ibu. Sebab kita telah dijadikan mitra-mitra Hamasiah, jika saja kita dapat teguh berpegang sampai akhir pada keyakinan semula. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah mitra-mitra Hamasiah. Kalau kita menjadi mitra Hamasiah, maka kita harus menjadi mitra yang baik, yang mau bekerja sama dengan Hamasiah dengan baik, yang kita sejalan dengan misinya Hamasiah. Kita tidak berjalan sendiri melakukan misi kita sendiri, tetapi kita berjalan menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Itu namanya kita menjadi mitra Hamasiah. Jadi Bapak Ibu, kemanapun Tuhan utus kita, kemanapun Tuhan tetapkan kita untuk melayani, untuk menggembalakan, sampai berapa lama, sampai kapan, dan sampai kapan saatnya kita akan pindah tugas dan sebagainya. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan, sepanjang kita menjadi mitra Hamasiah, saya percaya Tuhan senantiasa akan menolong kita, memberkati hidup kita, melindungi kita, dan akan menyatakan kuasanya, kasihnya, bahkan mujizatnya melalui kehidupan kita, melalui doa-doa kita, melalui pekerjaan tangan kita, melalui penumpangan tangan kita, sehingga nama Elohim Yahweh boleh dipermuliakan lewat kehidupan dan pelayanan kita. Satu lagi ayat yang terakhir Bapak Ibu, saya akan bacakan di ayat yang ke-15 dari kitab Ifrim atau Ibrani pasal yang ketiga. Di dalamnya dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam pemberontakan itu. Penulis kitab Ibrani mengingat ada satu generasi di mana orang-orang Israel memberontak kepada Yahweh. Dan dia ingatkan kepada jemaat di masa itu supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Hamasiah tidak seperti generasi leluhur mereka yang pernah memberontak, di mana ketika mereka mendengarkan suara Elohim, mereka tidak mengeraskan hatinya. Saya berdoa kita diberikan hati, diberikan telinga yang semakin hari semakin peka, sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menyatakan maksud hatinya kepada kita, kita bisa mengerti dan kita menuruti suara itu. Kita menuruti kehendak Tuhan itu, sehingga kita didapati sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai mempelainya, bahkan sebagai mitra Hamasiah yang setia, yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semangat selalu dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Saya percaya ketika kita percaya penuh kepada Elohim, kita tidak memiliki hati yang jahat, Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti memberkati kehidupan kita.
Demikian Bapak Ibu, salam semangat selalu. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.